Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rahmadi di Stayaktif Pasaman Barat. Kali ini kita akan membahas instrumen pengumpul data pada penelitian kuantitatif. Yang mana sebelumnya kita sudah mengkaji instrumen pengumpul data pada penelitian kualitatif. Kali ini kita akan mencoba pula bagaimana instrumen pengumpul data pada penelitian kuantitatif. Ada secara umum ada tiga instrumen pengumpul data dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah angket, kemudian ada tes, kemudian ada non-tes. Nah, yang pertama angket. Angket adalah seperangkat pertanyaan yang bertujuan untuk mengungkap informasi dari responden. Jadi angket itu merupakan satu kesatuan pertanyaan ya. Pertanyaan nanti diberikan kepada responden, kemudian responden akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Jawaban itu akan dijadikan sebagai informasi bagi kita untuk mengetahui kondisi di lapangan. Nah, dan akan kita jadikan sebagai data dalam penelitian. Nah, ada beberapa jenis angket ya. Apabila dilihat dari bentuknya, ada angket terbuka, ada angket tertutup, ada angket semi terbuka tertutup, kemudian ada angket berstruktur, ada angket tidak berstruktur. Apa yang dimaksud dengan angket terbuka? Angket terbuka itu adalah pertanyaan yang tidak menyediakan alternatif jawaban. Pertanyaan yang tidak menyediakan alternatif jawaban. Artinya, terbuka bagi dia selebar-lebarnya untuk memberi jawaban sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi kita tidak membuat di situ alternatif jawaban A, B, C dan sebagainya. Nah, lain halnya dengan angket tertutup. Kita menutup responden untuk memberi jawaban bebas. Jadi kita sediakan alternatif jawaban dalam pertanyaan itu. Maka apabila pertanyaannya itu kita sertai dengan alternatif jawaban, berarti itu sudah menutup kebebasan daripada responden untuk memberi jawaban yang sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, itu dinamakan dengan angket tertutup. Ada lagi angket semi terbuka dan tertutup. Artinya, di samping kita menyediakan alternatif jawaban, juga disediakan alternatif jawaban kosong atau titik-titik begitu ya. Artinya kalau sekiranya ABC-nya itu dia tidak ada jawaban yang relevan menurut dia, maka dia boleh menjawab sesuai dengan keinginannya di alternatif jawaban berikutnya. Jadi misalnya A ini jawabannya, B ini, C ini, maka D-nya itu adalah titik-titik. Nah, silahkan diisi. Nah, itu nanti yang dimaksud dengan angket semi terbuka dan tertutup. Diberikan alternatif jawaban, kemudian juga disediakan alternatif jawaban kosong. Kemudian angket berstruktur itu adalah angket yang tersistem. Artinya pertanyaan satu dengan pertanyaan berikutnya itu tidak bisa berpisah, akan tetapi dia menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, itu yang tersistem, sistematis. Sedangkan angket yang tidak berstruktur itu angket yang tidak tersistem, yang tidak tersistematis. Nah, seperti soal-soal survei ya, angket-angket untuk survei yang sifatnya deskriptif untuk mendeskripsikan keadaan responden. Nah, itu biasanya angket tidak berstruktur. Tetapi kalau
angketnya itu ada hubungan pertanyaan satu dengan pertanyaan berikutnya, dan dia harus jawab itu. Kalau dia jawab misalnya pertanyaan satu, pertanyaan dua harus dijawab. Maka keterikatan pertanyaan dua ada di pertanyaan satu. Maka itu dinamakan dengan angket berstruktur. Nah, itu berkaitan dengan angket ya, angket. Selanjutnya, instrumen pengumpul data dalam penelitian kuantitatif adalah tes. Nah, tes adalah seperangkat pertanyaan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan responden. Nah, apa bedanya tes dengan angket? Kalau angket itu tidak mengukur kemampuan dia tidak mengukur kemampuan. Dia lebih menarik informasi atau argumentasi dan sebagainya macamnya. Tetapi kalau tes ini mengukur kemampuan responden. Nah, ini berbeda ya dari segi kegunaannya, kemudian dari segi objek yang ingin kita teliti. Misalnya, kalau hasil belajar, ya itu tidak bisa dengan angket, harus tes. Tetapi kalau motivasi belajar itu bisa dengan tes, bisa juga dengan angket. Nah, tapi kalau misalnya perhatian orang tua, itu bisa dengan angket, tidak bisa dengan tes. Nah, jadi itu berbeda ya. Kalau hasil belajar tadi itu hanya bisa dilakukan dengan tes. Kalau motivasi bisa tes, bisa angket. Tetapi kalau misalnya perhatian orang tua, itu angket. Nah, itu peruntukannya. Ada pula dinamakan dengan non-tes. Sebenarnya antara tes dan non-tes itu pada prinsipnya sama, tetapi model pertanyaannya berbeda. Kalau non-tes ini itu lebih kepada skala sikap. Tetapi tujuannya adalah untuk mengukur juga, untuk mengukur kemampuan seseorang. Nah, ini skala sikap. Biasanya pertanyaannya itu pertanyaan yang berhubungan dengan sikap. Nah, apa contohnya ya? Skala sikap. Ya, pertanyaan yang di dalamnya itu pertanyaan berupa skala sikap. Misalnya, setiap akan berangkat ke sekolah, saya selalu berpamitan dengan orang tua. Nanti jawabannya sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju. Nah, itu pernyataan sikap. Nah, itu yang dinamakan dengan non-tes dalam artian skala sikap. Ada juga checklist. List itu adalah daftar, cek itu cocok gitu ya, daftar cocok. Artinya sebuah daftar untuk memberi tanda apakah sesuatu itu sudah cocok dengan kondisinya. Misalnya kita ingin mengukur seberapa pengamalan busana muslimah bagi siswa di sekolah A misalnya. Kita bikin checklistnya. Pertama, jilbabnya sudah standar muslimah, bajunya standar muslimah, roknya standar muslimah, kaos kaki ada. Jadi itu checklist, daftar cocok. Nah, itu ya, ada 3, angket, tes, non-tes. Lalu kita pindah ke sini. Bagaimana cara menyusun angket, tes, dan non-tes? Caranya adalah kita terlebih dahulu harus membuat struktur angket atau struktur tes atau struktur non-tes. Cara mengembangkan struktur ini, kita bikin tabel seperti ini. Nah, ada kolom nomor, ada kolom variabel, ada kolom subvariabel, ada kolom indikator, ada kolom item pertanyaan. Nah,
Contoh, variabel pertama adalah motivasi belajar. Subvariabelnya ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu misalnya cita-cita, harapan, tujuan, dan sebagainya. Motivasi ekstrinsik itu adalah ajakan, suruhan, paksaan, atau ancaman. Nah, ini harus dikembangkan satu persatu menjadi sebuah indikator. Jadi misalnya cita-cita. Nah, ini cita-cita ya. Nah, misalnya sangat tinggi, kemudian sedang, rendah. Nah, misalnya sangat tinggi itu kita bikin kriterianya yang menjadi indikatornya. Misalnya sangat tinggi, cita-cita yang sangat tinggi dikategorikan apabila mendekati kepada hal yang abstrak atau mendekati kepada visi. Nah, jadi cita-citanya itu abstrak. Misalnya, apa cita-citanya? Ingin sukses Pak dunia akhirat. Nah, berarti sukses dunia akhirat itu adalah cita-cita yang abstrak. Nah, itu kita anggap sebagai cita-cita yang sangat tinggi. Tapi cita-cita misalnya ada tinggi apabila bersifat teknis yang praktis namun menjangkau kepada yang umum. Misalnya nasional skopnya. Pamannya begini, menjadi pengusaha multinasional. Nah, itu kan teknis tetapi cakupannya luas. Maka itu kita kategorikan menjadi cita-cita yang tinggi. Sedangkan yang sedang itu contohnya menjadi apa ya? Menjadi toke sawit atau menjadi agen perdagangan buku misalnya di tingkat Sumatera Barat, regional. Nah, maka itu kita kategorikan cita-cita yang sedang. Tapi apabila cita-citanya itu hanya ya dapat makan saja sudah misalnya, itu cita-citanya personal gitu ya, sifatnya kita kategorikan rendah. Setelah indikator ini kita kembangkan, ini baru cita-cita ya, nanti kembangkan lagi harapan, tujuan, dan seterusnya itu. Bikin indikatornya. Barulah dikembangkan item pertanyaan, misalnya pertanyaan satu dari subvariabel 1. Anda belajar karena untuk mewujudkan cita-cita. Nanti dibikin item pertanyaan ya tidak atau apa gitu ya. Yang kedua, apa yang Anda cita-citakan sehingga perlu belajar ekstra dan seterusnya. Begitulah munculnya pertanyaan-pertanyaan angket, tes, non-tes itu ya pada aplikasi angket atau tesnya itu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu berhubungan dengan variabel yang dikembangkan. Jadi artinya ada keterkaitan antara item pertanyaan dengan variabel yang diteliti. Kalau bukan tidak ada kaitannya. Nah, terkadang disinilah kesalahan kita di dalam meneliti ya. Antara yang ingin diketahui atau variabel yang ingin diketahui itu berbeda dengan item pertanyaan yang muncul. Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan itu justru dikategorikan pertanyaan jadi-jadian. Tidak jelas dari mana datangnya, tetapi tiba-tiba saya muncul pertanyaan itu. Nah, itulah, untuk menghindari itu maka kita bikin struktur angket terlebih dahulu. Barulah nanti item pertanyaan ini kita kemas dalam bentuk sebuah soal atau angket atau skala sikap yang bagus dan menarik begitu ya. Nah, jadi ini nanti kita susun pertanyaan ini dalam bentuk angket, tes atau checklist tadi. Nah, jadi begitulah ya cara mengembangkan instrumen pengumpul data kuantitatif. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.